Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tutorial membuat presentasi dari akun MS Word Sue. Nah, Sue ini kita dapat atau kita bisa login ke MS Word 365 tentunya dengan ikut pelatihan. Karena kita harus kalau ke sana, masuk ke sana harus punya akun dari MS Word itu sendiri. Untuk loginnya kita masuk ke jaringan internet, masuk ke Google saja dengan mengetikkan Microsoft 365 login ya. Dari address bar kita klik Microsoft 365 login. Kita masuk ke 365. Nah, ini ada tampilan awal selamat datang di Office. Kita masuk saja, klik masuk. Kita tunggu sampai terbuka jendela selanjutnya. Nah, ini tampilannya dari Microsoft. Tentunya kita harus masukkan akun yang didapat dari Office 365. Saya masukkan akun saya. Ini ya. Akun yang saya dapat dari Microsoft 365 dengan ikut pelatihan. Kita klik selanjutnya. Kemudian masukkan sandi. Kita masuk. Kita klik ya. Sampai terbuka jendela awal dari tampilan Office 365. Office 365 mempunyai banyak tampilan. Ini ya yang ada di deret sebelah kiri ini. Ini tampilannya. Ada Microsoft Word atau biasa kita gunakan untuk mengetik naskah itu. Excel, PowerPoint juga ada. Outlook, OneDrive ini untuk penyimpanan yang layaknya seperti kita di flash disk itu ya, tapi ini penyimpanan di awan ya. Ini ada sekitar 1 terabyte. Kemudian ada OneNote, ini semacam buku. Kemudian SharePoint, Team ini untuk pertemuan atau aplikasi seperti Zoom dan lainnya itu ya. Nah, ini semua aplikasinya. Nah, ini yang ada di Office 365, semua aplikasi ya. Dan saya pilih untuk presentasi ini kita tidak menggunakan PowerPoint, tapi kali ini saya menggunakan Sue. Ini tampilan dari Sue kosong baru ini ya. Kita coba membuat yang baru dengan aplikasi Sue. Ini coba saya membuat presentasi yang ringan saja. Misalnya saya akan memberikan materi prakarya saya di awal pembelajaran di semester genap ini. Misalnya saya ini kebetulan di awal semester genap ada materi prakarya yang berjudul kerajinan. Saya tulis pakai huruf besar semua. Kerajinan berbasis media campuran. Nah, untuk memberikan judul ini, untuk tampilannya bisa disertai dengan gambar di sini ya. Kita cari
kerajinan berbasis media campuran. Kita coba, saya mau browsing dari sini ya, gambar wayang misalnya. Ya. Ini ada, sudah terbuka. Saya coba geser yang gambar wayang ini dengan drag saja ke sini. Nah, ini sudah terbuka ya. Kemudian saya mengetikkan lagi dari judul ini, saya klik tambah, saya teks ya, penjelasan dari kerajinan berbasis media campuran tadi. Misalnya saya ketikkan gini, pengertiannya ya. Ini saya coba pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Kita pelan-pelan saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pengertian dari materi berbasis media campuran. Indonesia terkenal dengan beragam adat dan kebudayaan. Dengan kekayaan alam yang melimpah, sehingga tercipta juga karya kerajinan sesuai dengan tempat dan kultur budayanya. Nah, saat ini manusia mengembangkan produk kerajinan berbasis campuran. Oke ya, banyak karya yang bermunculan dengan strategi tersebut. Ini saya memberikan penjelasan dari kerajinan berbasis media campuran seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi, misalnya apa yang dimaksud dengan kerajinan berbasis campuran. Saya beri ini penekanannya ya, saya beri tanda tanya. Simak materinya ya, ini ya. Nah, di sini untuk kerajinan berbasis media campuran, ini adalah judul. Kita bisa memberikan penekanan atau tebal dengan teks tebal ya. Kemudian ini apa yang dimaksud dengan kerajinan campuran, simak materi. Nah, ini ya. Ini juga saya beri penekanan biar hurufnya menjadi tebal.
Kemudian saya tambahkan lagi ini subjudul ya. Subjudul. Jadi saya ketikkan seperti ini. Ini saya huruf besar semua. A titik ya. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini tidak saya beri gambar karena subjudul ingin maksud saya ini nanti anak-anak tahu bahwa ini subjudul saja, tidak perlu saya beri gambar, terserah teman-teman nanti kalau ingin membuat gambar juga tidak masalah. Ini saya beri penekanan juga dengan huruf besar. Kemudian penjelasan dari A ini saya tambahkan teks ya. Saya tambahkan teks. Di sini saya tulis lagi pengertian dari prinsip kerajinan berbasis media campuran ini. Saya tuliskan lagi. Kerajinan, saya huruf kecil aja. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Ini penjelasan dari prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kemudian saya teruskan lagi, klik lagi ya, teks. Nah, mengapa harus dicampur? Nah, misalnya seperti ini. Mengapa harus dicampur? Karena konsepnya adalah kerajinan campuran. Mengapa harus dicampur? Nah, di sini saya berikan pemahaman alasan dari kerajinan itu ya. Alasan para pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini saya beri tanda angka 1 ya. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Nah, 2, meningkatkan estetika yang monoton. Kemudian 3, menghindari bentuk yang monoton. Saya teruskan lagi yang keempat, lebih melihat
maaf ya, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Saya cukupkan ini aja. Kira-kira untuk materinya silakan menambahkan sendiri. Kita langsung ke ini kita bisa bentuk animasi atau bentuk-bentuk dari slide kita ini lebih menarik ya. Kita ke sini ya. Pengaturan untuk sway atau ke desain dulu. Nah, ini di desain kita bisa membuat bentuk-bentuknya. Ini tampilan kita tadi ya. Nah, kalau kita lihat ini tampilan desainnya, ini alur ceritanya tadi. Nah, ini ya. Ini bentuk-bentuk desainnya kita bisa tambahkan, misalnya bentuk tampilannya tadi ini horizontal, berarti nanti tampilannya kita ke kanan kiri ya, bentuknya ke kanan kiri, jadi tidak ke bawah. Nah, ini kita bisa pilih, mungkin slide-nya bisa kita beri gambar-gambar atau seperti ini ya, bentuk-bentuk. Nah, mungkin seperti ini atau mungkin seperti ini. Kita coba kalau seperti ini. Nah, ini kita coba putar. Nah, ini tampilannya. Jadi kita upayakan anak-anak bisa lebih tertarik dengan tampilan yang disodorkan oleh Sway ini ya. Kita biasakan pakai PowerPoint. Kita coba pakai Sway ini ya. Kita edit lagi. Kalau kita setuju ini, kita langsung ke pengaturan selanjutnya. Ini misalnya ya. Kalau pengaturan ini, nah, pengunjung dan penulis dapat menduplikat Sway. Artinya semua bisa menduplikat Sway ini, mengkopinya ya. Pengunjung dapat mengubah tata letak dari Sway. Kalau kita tidak menghendaki yang membuka slide kita itu mengubah tata letaknya, centangnya kita hilangkan. Kemudian tampilan folder informasi Sway. Ini biasanya tampil di akhir ini ya. Coba saya pertunjukkan ini ya. Nah, tampilan yang di sini biar tidak kelihatan, di pengaturan tadi centangnya kita, nah ini centangan ini kita hilangkan. Kalau sudah kira-kira tampilan kita seperti ini ya, kita bisa geser-geser bentuknya seperti ini. Karena tadi kita pilih tampilan yang ke kiri ke kanan, berarti scrollnya juga ke kiri ke kanan. Kalau ingin merubah scrollnya ke atas bawah misalnya ya, nah ini kita pakai yang ini. Nah, kita coba putar. Nah, ini tampilannya ke atas bawah. Nah, saya kok lebih suka ke kiri kanan aja. Kita pilih yang horizontal ya. Nah, kalau sudah ini ya,
kita sudah fix dengan tampilannya seperti ini, kita bisa bagikan, langsung klik bagikan. Nah, ini dibagikan ini teman-teman perhatikan, bagikan suai Anda dengan orang atau grup tertentu. Artinya grup tertentu itu misalnya kita mengajarnya di Zoom atau di aplikasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, orang di dalam organisasi Anda yang memiliki tautan. Artinya yang mempunyai akun saja. Jadi sesama mempunyai akun Microsoft 365. Kemudian ada siapapun yang memiliki tautan. Nah, ini karena anak-anak perlu ini, semua orang bisa membuka ini, kita klik yang ini. Siapapun yang memiliki tautan. Kalau sudah, ini ya, langsung kita, ini linknya kita salin tautan, atau linknya kita salin. Kemudian baru bisa kita buka misalnya di grup WA atau di apa ya, kita kirim di grup WA misalnya, grup kelas ya. Sekian, saya kira jika belum paham silakan komentar di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.